Di bawah langit kekaisaran kuno yang membara sang pendeta agung memproklamirkan bahwa roda takdir kembali berputar. Saat Bavaria bersiap menyambut penguasa ke-11-nya Reina melangkah maju dengan gagah di hadapan lautan manusia yang menanti. Terbalut jubah emas yang menyilaukan mata tongkat kekuasaan berkilau tajam dalam genggamannya yang kokoh. Dipuja sebagai harapan masa depan kekaisaran, ia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi mengucap sumpah suci yang menggetarkan jiwa. Mempertaruhkan nyawa dan kehormatan demi melindungi Bavaria, berjanji menjaga perdamaian dan kemakmuran abadi. Sorak-sorai membahana membelah angkasa ribuan tangan memberi hormat saat sosoknya bermandi cahaya di atas balkon istana. Namun di balik pesta pora itu, kegelisahan merayap diam-diam. Suara-suara lirih meragukan apakah era baru ini benar-benar membawa keselamatan. Atau justru menuntut lebih banyak darah dan pengorbanan. Yang lain buru-buru membungkam mereka mengingatkan dengan nada penuh ketakutan bahwa wanita di atas sana adalah sosok sama yang dirumorkan tega membantai darah dagingnya sendiri demi tahta. Bisik-bisik tetangga menyebut Reina sendiri yang menghabisi nyawa ayahnya. Sendirian dalam hening Reina menelan kenyataan pahit itu. Singgasana ini dibangun di atas pilar ketakutan dan perebutan kekuasaan baru saja dimulai. Namun ia bertekad memerintah dengan tangan besi, memaksa kemakmuran hadir di kekaisaran apapun harganya. Usai upacara Reina menerobos masuk ke kamar pribadinya. Dingin dan terkuras habis, ia mengusir para pelayan sembari merobek gaun kebesaran berat yang mengekang tubuhnya. Kilatan amarah muncul saat ia merasakan kehadiran seseorang, namun seketika Sirna mendengar suara ceria yang begitu familiar. Caroline, adik perempuannya, melangkah mendekat dengan senyum cerah meminta maaf karena melewatkan momen penobatan sang kakak. Wajah kaku Reina melembut seketika. Ia menarik Caroline ke dalam pelukan hangat mengabaikan tongkat kekuasaan, seolah itu sampah dibandingkan keluarga. Ia bersumpah bahwa seluruh kekaisaran kini ada dalam genggamannya dan takkan ada satupun yang berani menyentuh mereka lagi. Duduk bersisian Caroline, bercerita antusias tentang lukisan terbarunya sebuah taman rahasia dari masa kecil mereka. Tempat yang penuh kehangatan dan kenangan manis. Reina tersenyum tipis mengakui impiannya mengubah seluruh kekaisaran menjadi surga seperti itu. Sebuah utopia yang damai dan aman. Namun, kehangatan itu pecah berkeping-keping saat wajah Caroline berubah kelam. Ia menyinggung desas-desus yang menggema di istana dan dengan suara gemetar menuntut jawaban. Benarkah Reina membunuh ayah mereka? Tangan Reina terlepas, wajahnya mengeras dingin. Tanpa ragu, ia mengakui menegaskan bahwa ayah mereka mencoba menjegalnya dari tahta dan menyerahkannya pada penerus yang tak layak. Jika ia diam saja, klaimnya semua orang di pihaknya yang akan hancur lebur. Terguncang hebat Caroline, mendesak lebih jauh menuduh Reina memenjarakan Lord Mason hanya karena cinta yang tak terbalas. Api kemarahan menyala di mata Reina. Ia menuntut tahu siapa yang meracuni pikiran Caroline dengan rumor busuk itu, meski ia tak bisa sepenuhnya menyangkal. Air mata bercucuran Caroline menyebut kakaknya monster kejam menolak segala pembenaran. Kehabisan kata-kata Reina kembali berlindung di balik topeng otoritasnya. Memanggil pengawal dan menyatakan Caroline sedang sakit. Caroline menjerit histeris bahwa Reina tak paham apa-apa dan gila kekuasaan. Lalu dalam puncak keputusasaan, ia mencabut belati tersembunyi dan menerjang. Reina merasakan dinginnya logam menembus daging sebelum sempat bereaksi. Darah segar muncrat menodai gaun emasnya. Reina menatap Caroline tak percaya kekuatannya. Lenyap tubuhnya ambruk menghantam lantai dingin. Jeritan adiknya menggema saat kegelapan mulai merenggut kesadaran meninggalkan Reina. Bertanya-tanya, inikah akhir kekuasaannya? Saat pandangannya memudar Reina terbaring bersimbah darah di lantai istana, menatap nanar adiknya yang terisak. Otaknya berjuang memproses, benarkah gadis gemetar di depannya ini adalah Caroline yang penakut? Atau ada dalang lain yang menggerakkan tangannya Caroline ambruk dalam horor yang mencekam? Berteriak memanggil ratu dengan tangan berlumur darah, sementara para pelayan di sekitar hanya menonton dalam hening yang aneh. Dengan sisa tenaga terakhir Reina menuntut siapa dalang di balik semua ini. Langkah sepatu bot berat menggema di lantai marmer. Lewat pandangan kabur Reina mengenali Lei dan Max berdiri menjulang. Kesatria berambut perak itu mengejek kejatuhannya menyebutnya akhir yang pantas bagi putri Reina yang angkuh. Rasa khianat menusuk lebih tajam dari belati. Ia menuduh Max berkhianat mengingatkan bahwa dialah yang membesarkan pria itu dan bersumpah menjadikannya kesatria paling dipercaya. Namun Max tak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Dengan dingin ia berkata bahwa tangan kotor Reina tak layak memerintah jauh lebih baik jika putri Caroline yang lembut mewarisi tahta. Ia meyakinkan Reina bahwa ia akan berdiri di sisi Caroline sebagai pendukung setia. Saat nyawa Reina kian menipis, ia mencoba membantah bahwa Caroline akan paham kebenarannya, tapi Max membungkamnya.
Panik melanda Reina, berteriak memanggil pengawal. Hanya disambut kepala tertunduk dan kebisuan total. Memproklamirkan istana dalam kendalinya Max mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Reina meneriakkan nama Lei untuk terakhir kalinya, namun tebasan itu jatuh melemparnya ke kegelapan abadi. Di kehampaan suara mekanis tiba-tiba terdengar. Tuan rumah Caroline telah menyelesaikan misi tingkat S membunuh permaisuri Reina yang berlumuran darah. Sistem menyatakan tingkat kesukaan Max, dan indeks pesona Caroline telah maksimal. Bingung namun sadar, Reina menyadari dengan ngeri bahwa kematiannya hanyalah bagian dari sebuah sistem permainan. Dan kenyataan pahit bahwa Caroline serta Max selama ini cuma mempermainkannya dalam skenario kejam. Cahaya menyilaukan meledak, Reina tersentak bangun, napasnya memburu kembali hidup tepat di hari kematiannya. Aura dingin istana ini, dia kembali ke masa lalu. Belum sempat memproses syoknya, seorang pelayan mendobrak masuk dengan panik. Nona Caroline dan Pangeran Landon jatuh ke danau memori itu menghantam Reina. Ini hari ulang tahun ke-15 Caroline. Reina sadar ini kesempatan kedua. Saat bersiap lari, tatapan bingungnya berubah tajam penuh perhitungan. Teringat pesan sistem, dia bertekad menguliti kebusukan Caroline bahkan jika harus membunuhnya kali ini. Tiba di taman bunyi beyur, terdengar Reina terjun tanpa ragu. Tapi kali ini dia tidak berenang ke arah Caroline. Dulu dia mengabaikan Landon, memicu dendam dan hukuman bertahun-tahun. Tidak lagi Reina menyelam menembus air keruh. Demi merombak takdir dari akarnya, Reina sengaja melukai dirinya di dalam air, membiarkan tubuhnya tenggelam untuk memaksa takdir bergerak. Saat Reina menanti dalam kegelapan, Caroline mendadak tersadar dengan panik luar biasa. Bingung, karena sistem memberi peringatan kematian. Caroline yang putus asa langsung mengaktifkan perlindungan pemula. Kekuatan membanjir. Dia menyeret Reina ke permukaan, mengira dirinya baru saja menyelamatkan sang kakak. Sambil bersumpah dalam hati akan merampas semua milik Reina. Di tepi kolam, Caroline berakting sebagai malaikat penolong, mengklaim Reina pingsan kelelahan setelah nekat terjun demi menyelamatkannya. Para pelayan memujinya, tapi Reina tiba-tiba bangkit dan berteriak, Landon masih di bawah sana. Pengawal langsung terjun menghancurkan sandiwara Caroline seketika. Tak lama, Kaisar menginterogasi Caroline dengan garang. Tahu Landon masih tak sadarkan diri, Caroline membela diri menuduh Landon menghina ibunya. Tapi Reina maju pasang badan. Dia mengaku bersalah karena terlalu lemah untuk menyelamatkan sang pangeran. Dan menawarkan diri berdoa di kuil sampai Landon sadar. Mengabaikan lukanya sendiri, sikap ini justru memanen kekaguman sang ayah. Panik akan ditinggal sendirian, Caroline memohon Reina jangan pergi. Reina pura-pura setuju. Tapi tatapan dinginnya menyiratkan, kau harus hadapi ini sendiri. Di balik senyum sopan perang dingin dimulai. Caroline ingin mencuri takdir kakaknya Reina, ingin membongkar misteri kelahirannya kembali. Saat pergi, Reina berpapasan dengan Mason sang imam besar yang mengabarkan ritual pemberkatan ilahi akan segera dimulai. Ritual ini sangat krusial. Penentu restu dewa bagi pewaris takhta. Dada Reina sesak teringat bagaimana absennya dia di upacara ini pada kehidupan lalu. Menjadi senjata politik untuk menjatuhkannya. Kini berdiri kembali di depan patung malaikat. Reina menanti pertanda dengan cemas, namun patung itu diam membisu. Tanda bahwa perang takdir baru saja dimulai. Menatap patung yang dingin itu, ingatan Reina terseret ke masa lalu saat dia menghancurkan kuil ini. Dan memenjarakan para pendeta. Di antara mereka ada Mason mantan tunangannya. Meski dirantai di sel beku, tak ada kebencian di matanya. Dia justru membelanya bersikeras. Reina bukan penyihir berdarah dingin, melainkan jiwa yang berjuang hidup. Dia menghiburnya sampai akhir memanggilnya Kaisarku. Saat pintu sel tertutup, meninggalkan rasa bersalah abadi di hati Reina. Kembali ke masa kini, Reina bertekad menjaga jarak dari Mason, tak ingin melukainya lagi. Dia beralasan, Mason sibuk urusan kuil, dan bersiap pergi sendiri. Kaisar menahan Mason untuk makan siang didukung Caroline yang bertingkah manja. Namun, Mason menolak dengan sopan, tak peduli pada pesona Caroline maupun titah Kaisar. Melihat punggungnya menjauh, Caroline mendidih, berjanji akan menaklukkan target tersulit sekalipun saat poin pesonanya cukup tinggi. Saat Reina berbalik Mason, menahan pergelangan tangannya. Bertanya kenapa dia menangis tadi. Reina menepisnya dingin beralasan, matanya hanya kelilipan angin. Dan menuduhnya mencampakkan pertunangan demi kuil. Mason mencoba menjelaskan, tapi Reina memotong ucapannya. Menegaskan mereka harus melupakan masa lalu agar dia bisa menikahi orang lain. Reina berlalu membiarkan Mason terpaku sendirian, menatap kepergiannya dalam diam. Kemudian Caroline mendatangi Kaisar dengan topeng kekhawatiran. Tahu soal sakit kepala kronis, sang ayah dia menawarkan pijatan menjiplak trik yang dulu dipakai Reina untuk cari muka. Kaisar menerimanya dan notifikasi sistem langsung muncul.
poin favorit meningkat. Pesona bertambah +1 item acak. Para pelayan tanpa sadar mulai terpikat oleh aura barunya. Item itu ternyata penghapus sekali pakai bisa menghapus satu sifat tersembunyi target. Sadar betapa kuatnya benda itu. Caroline langsung membidik Reina dan menghapus sifat diberkati dewa milik sang heroin. Saat item itu lenyap, Caroline tersenyum penuh kemenangan. Yakin kini hanya dialah pilihan langit. Tak sadar, telah disabotase Reina sibuk menelusuri perpustakaan istana. Akhirnya ketemu juga. Sebuah piringan hitam kuno dari ingatan masa lalunya menyimpan rahasia terlarang tentang ritual pemberkatan dewa. Dengan upacara yang makin dekat, intuisinya berteriak kalau info terlupakan ini adalah kartu as buat membalikkan takdir busuknya. Sekali lagi, pas lagi asyik mengaduk-aduk perpustakaan istana, tiba-tiba dada Reina sesak bukan main sampai buku di tangannya jatuh berdebam. Teks itu membocorkan fakta. Ngeri siapapun yang terlalu nempel sama orang yang diberkati dewa bakal kena getahnya atau tercemar aura suci mereka. Meski bingung, Reina mulai curiga kalau polusi aura ini butuh kedekatan yang jauh lebih ekstrem, lebih intim daripada yang pernah dia lakuin bareng Caroline. Gak lama, seorang pelayan yang gemetar ketakutan datang, lapor sambil bisik-bisik kalau Caroline ngomong sendiri sama makhluk tak kasat mata dan sempat memunculkan benda aneh dari udara kosong sebelum mendesiskan nama Reina. Laporan itu jadi bukti telak buat Reina. Ada sesuatu yang gak wajar udah ngebajak tubuh Caroline. Sejak insiden di danau entitas misterius ini punya kekuatan yang bahkan bikin High Priest kelihatan cupu. Sadar waktunya mepet, Reina nekat memancing emosi musuhnya. Malam itu juga, di bawah sorotan sinar bulan di kamar mereka, Reina tiba-tiba menerjang Caroline. Dia menindih dan mencekik saudarinya itu sambil akting kayak orang kesurupan. Caroline panik setengah mati teriak dalam hati. Manggil, sistemnya sampai sebuah notifikasi. Hologram muncul di depan muka. Ngasih peringatan kalau perlindungan pemula udah habis. Kepepet, Caroline terpaksa ngutang ke sistem dengan bayaran poin pesonanya. Mohon-mohon biar bisa lolos dari serangan itu. Pas Reina ngangkat vas bunga buat nakutin si entitas lebih jauh, brak, pintu didobrak Mason. Dia masuk karena dengar keributan. Caroline langsung playing victim teriak, minta tolong dan nuduh Reina gila. Rencana gagal total Reina langsung ganti strategi pura-pura pingsan dan ngebiarin vas itu pecah berantakan. Para pelayan menyerbu masuk sementara Caroline masih lanjut drama. Gak sempat ngehindar Mason refleks nangkep tubuh Reina. Bikin tangannya terluka kena pecahan vas. Tapi dengan tenang, dia nyuruh Caroline diam dan langsung interogasi para pelayan. Menyimpulkan kalau Reina cuma lagi tidur berjalan. Langsung ambil alih situasi Mason ngusir semua orang keluar dan ngotot mau periksa Reina sendiri. Pas tinggal berdua Reina masih komat kamit acting sampai Mason bisikin pelan berhenti pura-pura. Aktingnya langsung pause. Matanya terbuka lebar. Karena kaget. Reina sadar kalau Mason udah baca semua sandiwaranya. Dari awal banget Mason marahin Reina karena udah kelewatan suaranya tegas tapi terdengar bimbang. Tapi reaksi Reina bikin dia mati kutu. Bukannya ngelawan Reina, malah natap dia dengan pandangan kosong dan sayu. Badannya oleng kayak masih terperangkap di alam mimpi. Dia gumam ngantuk, terus tiba-tiba bikin gerakan yang bikin jantungan. Dia melonggarkan kerah baju tidurnya mamerin tulang, selangkanya dengan gaya malas yang sensual. Mason langsung panik level dewa. Mukanya merah padam sambil teriak manggil nama Reina. Tapi belum sempat dia nyegah Reina ambruk ke depan. Secara insting, dia tangkap gadis itu, jantungnya dug-dugser karena jarak yang terlalu intim. Akhirnya, Mason percaya kalau ini beneran gejala sleepwalking. Pelan-pelan, dia baringin Reina di kasur nyelimutin dia, terus kabur dari kamar itu kayak dikejar setan karena nggak kuat nahan ketegangannya. Begitu pintu ketutup mata Reina langsung melek, tampang gilanya lenyap ganti jadi tatapan licik penuh perhitungan. Judinya menang telak. Dia udah konfirmasi kalau Mason lagi ngetes dia, dan dia berhasil manfaatin kepolosan cowok itu dengan sempurna. Ingat kebiasaan gugup Mason dari kehidupan sebelumnya, Reina nyengir sinis. Di balik sikap dinginnya hati Mason ternyata masih lembek banget. Di luar Caroline, nyegat Mason nuduh Reina mau bunuh dia dan ngeraguin alasan tidur berjalan itu. Mason langsung kasih tatapan dingin, nanya apa? Caroline meragukan penilaiannya terus ngancam. Bakal laporin insiden ini ke Kaisar. Caroline langsung pucat pasi. Demi nyelamatin diri sendiri, dia mohon-mohon supaya Mason tutup mulut. Alasannya, takut rumor jahat bakal nyudutin dia. Dia pura-pura peduli sama Reina, bilang gak tega kalau saudarinya dihukum. Setelah pelayan disumpah bungkam Mason setuju dengan berat hati.
Tapi pas jalan pergi ada yang ganjil. Kenapa Caroline ngebet banget nutupin ini? Dan kenapa dia nggak panggil dokter buat Reina Mason, makin curiga. Besok paginya, Reina siap-siap berangkat ke kuil. Caroline langsung nembak pertanyaan jebakan, semalam lo mau bunuh gue kan? Reina pasang muka kaget natural. Hah, siapa yang mau lakuin itu? Kamu bilang, ayah soal ini. Termakan akting polosnya Caroline, ketawa canggung bilang itu cuma mimpi buruk. Reina senyum manis nyuruh adiknya jadi lebih kuat. Dan janji bakal datang kalau Caroline butuh bantuan. Pas kereta, jalan gantian Caroline yang senyum licik, yakin kalau Dewi Fortuna akhirnya berpihak padanya dan berencana nyolong semua peluang masa depan milik heroin di kuil nanti. Reina berhenti di depan patung malaikat patung yang di kehidupan lalunya pernah dia suruh hancurkan sampai jadi debu. Dia tanya High Priest dan dapat jawaban pahit. Berkah dewa itu, takdir lahir harga mati nggak bisa diubah. Cuma yang terpilih yang bisa berkuasa. Di luar Reina nangguk ngerti, tapi di dalam hati, tekadnya makin membara. Kalau dewa nggak mau milih dia ya, dia bakal tipu para dewa itu sekalian. Mengunci diri di kamar Reina, siap mengeksekusi tahap selanjutnya dari rencana gila ini. Tekad membara di mata Reina saat dia mengangkat botol kaca mungil itu ke arah cahaya. Jika takdir menolak berubah, dia akan memaksanya dengan tangan sendiri. Otaknya berputar tajam dan penuh perhitungan. Rencananya sederhana tapi gila. Asalkan dia terus menempel pada seseorang yang diberkahi kekuatan suci, dia bisa memanipulasi ritual pemberkatan yang akan datang dengan memalsukan aura suci mereka. Senyum tipis terukir, dia yakin ini akan berhasil. Dengan cepat, Reina menyelipkan botol itu ke dalam koper, merasa sudah selangkah lebih maju dari takdir sialannya. Namun, tok-tok, suara ketukan pintu tiba-tiba menghancurkan konsentrasinya. Reina buru-buru memasang topeng ketenangan dan mempersilahkan tamu itu masuk. Matanya membelalak. Di sana berdiri Mason, sang pendeta agung, menatapnya dengan ekspresi serius yang sulit dibaca. Jantung Reina seakan berhenti berdetak. Sial, apa dia mencium bau penipuan ini? Atau, lebih buruk lagi, dia datang menuntut penjelasan soal insiden aneh dengan Caroline. Semalam, Reina mengeraskan rahang memasang wajah sedingin es. Lalu bertanya, tajam kenapa pria itu ada di sini? Dengan nada menyindir, dia mengingatkan kata-kata Mason sendiri. Kita harus menjaga jarak, demi pernikahan masa depanmu. Bukannya menjawab Mason, malah menutup pintu perlahan tanpa suara. KLIK, kepanikan seketika meledak di dada Reina. Skenario terburuk berputar di kepalanya. Apa? Mason sadar Reina sengaja memprovokasinya. Apa? Dia datang untuk membungkam mulutnya selamanya. Langkah kaki pria itu makin mendekat. Tubuh tegapnya kini menjulang di hadapan Reina. Dengan suara rendah, dia bertanya, apa Reina ingat kejadian tadi malam? Reina pura-pura bingung. Mengelak dengan alasan semua orang memang bertingkah aneh. Padahal otaknya memutar ulang sensasi yang bikin merinding itu. Tapi, kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Mason menunduk meletakkan tangan di dadanya dan meminta maaf. Dia mengaku khawatir telah menyinggung Reina saat gadis itu sedang berjalan dalam tidur. Reina mematung loading sebentar. Sadar ini celah emas dia langsung masuk ke dalam peran. Berakting polos seolah istilah tidur berjalan itu asing baginya. Namun saat dia mundur perlahan kakinya menyenggol koper. BRAKK koper itu terguling isinya berhamburan ke lantai. Dan botol rahasia itu menggelinding pelan. Berhenti tepat di ujung sepatu Mason. Jantung Reina rasanya jatuh ke perut. Sebelum Reina sempat bergerak, Mason sudah memungutnya dan menuntut penjelasan. Panik tapi harus gerak cepat. Reina asal bicara, menyebutnya sebagai tonik vitalitas. Saat Mason bergumam, baunya agak mencurigakan panik benar-benar menguasai Reina. Dia menyambar botol itu dari tangan Mason, membentak kalau pria tak akan paham penderitaan wanita, lalu meneguk habis isinya, dalam sekali telan demi menghilangkan barang bukti. Mason cuma bisa melongo melihat aksi nekat itu. Reina beralasan lelah dan mengusirnya. Akhirnya Mason pergi dan begitu pintu tertutup rapat. Reina ambruk lega, tapi sedetik kemudian panas ganas menjalar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya serasa terbakar, detak jantungnya bergemuruh seperti guntur. Dan dia baru sadar. Pelayan bodoh itu salah paham. Bukannya obat tidur. Yang dia minum barusan adalah afrodisiak dosis tinggi. Berjuang, mati-matian menjaga kesadaran. Reina sempoyongan menuju jendela mencari udara segar. Tapi langkahnya terhenti total. Ada darah segar berceceran di bingkai jendela. Seketika insting bertahan hidup mengalahkan efek obat itu. Reina menyambar pedang dari kopernya menodongkan senjata itu ke arah kegelapan menuntut penyusup untuk keluar. Matanya mengikuti jejak darah merah itu. Dan menemukan seorang ksatria terluka parah tersungkur di bayang-bayang. Itu Max pria yang mengkhianati dan membunuhnya di kehidupan lalu.
Otak Reina berputar gila-gilaan. Di masa lalu, dia bertemu Max di istana, bukan di kuil. Kehadirannya di sini bersembunyi bukannya mencari medis, mengonfirmasi semuanya. Kebusukan pria ini sudah dimulai jauh lebih awal dari dugaan Reina. Menekan rasa bencinya dalam-dalam, Reina pura-pura cemas dan berbalik hendak memanggil bantuan. Teror melintas di mata Max. Dia mencengkeram pergelangan tangan Reina, memohon agar jangan ditinggalkan. Lalu ambruk menarik Reina jatuh bersamanya. Saat menatap tubuh tak berdaya, musuhnya itu senyum lambat dan berbahaya perlahan terukir di bibir Reina. Dia berbisik lirih, berjanji akan menguliti setiap rahasia kotor yang Max sembunyikan. Tubuh Reina kemudian terkulai di atas kesatria yang terluka itu. Mengerang tertahan, dia kesal setengah mati sementara panas dari obat itu kembali menghantam tubuhnya dengan brutal. Rasa sakit dan demam membakar nadinya lagi. Tapi Reina memaksakan diri tetap sadar. Bertahan hidup adalah prioritas mutlak. Tak peduli seberapa menyiksa kondisinya, dia menolak membiarkan nafsu mengaburkan akal sehatnya. Dia yakin Max mendekatinya dengan niat tersembunyi sejak awal, jadi pasti ada bukti di badannya. Mengertakkan gigi menahan gelora. Jemari Reina menggeledah baju besi dan pakaian pria itu mengabaikan sensasi pusing dan panas yang merayap di bawah kulitnya. Dapat jarinya menemukan kantong tersembunyi. Dia menumpahkan isinya ke lantai dan membeku saat sebuah lencana emas berat jatuh berdenting. Tercatat jelas lambang kerajaan di sana. Pemandangan itu memicu ingatan samar di kepalanya, tapi efek obat sialan itu membuat pikirannya tumpul. Tak boleh buang waktu Reina. Dengan cepat menyalin sketsa desain lencana. Itu ke atas kertas untuk diselidiki nanti. Namun batas tubuhnya akhirnya tercapai. Tenaganya lenyap dan Reina pun jatuh ke dalam tidur lelap di atas lantai dingin tepat di samping musuhnya. 1 jam kemudian, Max tersentak bangun. Dengan pandangan kabur, dia sadar berada di ruang kuil yang harusnya kosong. Lukanya sudah diperban rapi, dan di dekatnya ada sebuah apel serta secarik kertas. Pesan itu berisi permintaan maaf karena tak ada obat yang layak dan menjelaskan bahwa Reina pergi memanggil pendeta agung mendesaknya untuk makan dan tetap bersembunyi. Baru saat itulah Max sadar, ternyata Putri Reina penyelamatnya. Meski syok dengan kecerobohan sang putri yang meninggalkannya sendirian bersama barang-barang berharga, dia tetap memakan apel itu. Tak ingin menyeret Reina ke dalam bahaya, Max diam-diam meloloskan diri lewat jendela dan lenyap ditelan kegelapan malam. Sementara itu, Reina merendam tubuhnya dalam bak mandi penuh es menggigil hebat saat memaksa air yang membekukan itu mematikan sisa panas dari obat perangsang di tubuhnya. Dalam hati dia menyumpah serapah pada kesalahpahaman konyol yang memicu penderitaan ini. Akhirnya dia kembali ke kamar dengan langkah gontai tubuhnya hanya berbalut jubah mandi. Max sudah lenyap persis seperti dugaannya. Reina memungut surat perpisahan yang ditinggalkan pria itu, membacanya sekilas, lalu dengan tenang membakarnya hingga menjadi abu. Senyum licik terukir di wajahnya saat menyadari garis waktu cerita telah berubah total. Kali ini, takdir pertemuan Max selanjutnya bukan dengan dirinya. Malam itu, di taman istana yang dingin menusuk tulang Caroline menunggu dengan gelisah. Dia hafal betul setiap adegan novel aslinya. Inilah momen emas di mana sang karakter utama wanita seharusnya menyelamatkan kesatria yang terluka parah. Matanya langsung berbinar saat melihat Max terkapar tak berdaya di semak-semak. Tanpa buang waktu, dia membangunkannya dan mencekokkan ramuan penyembuh. Wajahnya instan berubah menjadi topeng malaikat yang penuh kasih sayang. Meski Max mengenali itu, Putri Caroline insting tajamnya menangkap aura keangkuhan di balik senyum manis itu. Dia sadar semua rumor tentang kebaikan sang putri hanyalah omong kosong. Namun karena nyawanya terselamatkan, Max tetap bersumpah setia padanya sebagai balas budi. Tiba-tiba, jendela notifikasi sistem muncul di depan mata Caroline. Karakter Max berhasil ditangkap hadiah, gacha item acak pun diberikan. Dengan semangat 45, dia mengklaimnya dan mendapat ramuan cinta pandangan pertama. Seringai lebar muncul di wajahnya. Dia langsung mengajak Max tinggal di istana. Sementara otaknya mulai menyusun rencana jahat berikutnya menggunakan ramuan itu pada Mason. Keesokan harinya, Caroline melenggang ke kuil, menggenggam erat botol ramuan itu. Di dalam aula Reina sedang berlutut berdoa sambil bersin-bersin parah, efek samping mandi es malam. Saat imam senior menyarankan memanggil Mason untuk memeriksanya, Reina panik dan menolak mentah-mentah. Tapi baru saja dia berbalik mau pergi. Pandangannya mendadak gelap gulita. Tubuhnya ambruk ke lantai, diiringi teriakan panik sang imam yang memanggil namanya. Namun sebelum dia menghantam lantai batu yang dingin, sepasang lengan kekar menangkapnya. Mason mendekapnya erat, wajahnya tegang penuh kekhawatiran. Seorang pendeta di dekatnya terkesiap dan mencoba melarang, memperingatkan bahwa kontak fisik sedekat itu melanggar aturan suci kuil. Tapi Mason masa bodoh.
Dia menyingkirkan orang itu dengan tatapan tajam dan mendeklarasikan bahwa keselamatan sang putri adalah prioritas mutlak. Melihat mereka berlalu, imam senior hanya tersenyum tipis bergumam bahwa Mason paham apa yang benar-benar penting. Saat kesadaran Reina perlahan kembali, dia mendapati dirinya terbaring di kasur empuk. Dengan pandangan buram, dia melihat siluet Mason di dekatnya, sedang tenang memeras kain kompres. Reina langsung pura-pura tidur sementara otaknya berputar cepat menyusun strategi. Sadar Masonlah yang membawanya ke sini, dia teringat ajaran kuno dari teks suci, kontak fisik yang lama dengan pilihan dewa. Memungkinkan seseorang menyerap sisa aura suci mereka. Jika teori itu benar, maka Mason adalah kunci emas untuk memanipulasi ritual pemberkatan yang akan datang. Saat Mason mendekat untuk mengompres demamnya Reina, mengintip hati-hati dari balik bulu mata. Tragedi ramuan sebelumnya memang blunder, tapi sakit ini adalah peluang emas. Begitu tangan Mason terulur ke arah dahinya, hap Reina tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan pria itu. Mason mematung karena syok. Belum sempat dia bereaksi. Reina menariknya ke bawah dengan kekuatan yang mengejutkan. Keseimbangan, Mason goyah dan beruk bibir mereka bertabrakan dalam ciuman tak sengaja yang singkat. Tepat di detik itu, guntur menggelegar di luar diiringi kilat yang membelah langit. Di halaman kuil Caroline, tersentak kaget akibat badai dadakan itu, sambil menggerutu soal cuaca yang aneh. Setelah merapikan diri, dia masuk ke aula dan menyapa imam senior dengan suara yang dimanis-maniskan, mengaku datang karena cemas pada kakaknya. Sang imam memberitahu bahwa Reina sakit dan Mason sedang merawatnya di dalam. Senyum palsu Caroline langsung retak. Sadar, mereka berduaan saja di dalam pikirannya keruh oleh rasa iri dan dia langsung lari menyerbu ruangan itu. Bertekad mengacaukan suasana, dia mendobrak masuk sambil memanggil nama Reina dengan dramatis. Tapi pemandangan di depannya bikin dia ngerem mendadak. Mason duduk kaku di tepi ranjang, wajahnya merah padam sambil menutup mulut, sementara Reina duduk melamun di lantai. Bagi Caroline ini terlihat seperti mereka baru saja bertengkar hebat. Menahan rasa girangnya, dia mengecek sistem untuk konfirmasi. Apakah ramuan barunya tetap akan mempan selama Mason melihat wajahnya pertama kali setelah dipakai? Sistem memberikan lampu hijau. Di saat bersamaan, tubuh Reina membeku. Suara mekanik bergema di kepalanya, suara yang sama persis dengan yang dia dengar di kehidupan sebelumnya. Momen-momen terakhir sebelum kematiannya. Ingatan tentang darah pengkhianatan dan pengumuman sistem tentang eksekusinya membanjiri pikiran. Menatap wajah sok polos Caroline, Reina menyadari fakta yang mengerikan. Dia sekarang bisa mendengar suara sistem milik adiknya. Dia langsung paham. Target utama Caroline di kehidupan kali ini adalah Mason. Masih salah tingkah parah akibat ciuman tadi. Mason tiba-tiba berdiri dan mencoba kabur menghindari tatapan Reina. Caroline dengan sigap memblokir jalannya. Meminta maaf dengan gaya teatrikal dan menawarkan diri untuk bicara mewakili Reina. Saat Mason ragu-ragu, bayangan ciuman itu kembali menghantui. Dengan wajah terbakar malu, dia mencoba melewatinya. Tapi Caroline makin gigih beralasan, dia membawa pesan penting. Dari Kaisar. Mengamati dari lantai, Reina sadar Caroline berusaha mengisolasi Mason. Tak sudi membiarkan itu terjadi. Dia sengaja menyenggol baskom air hingga tumpah. Suara gaduh perang menggema menarik perhatian semua orang. Mason refleks berbalik lari menghampiri Reina yang kini basah kuyup dan gemetaran. Menatap pria itu dengan mata lebar yang memelas. Reina meluncurkan kebohongan yang mulus. Dia mengaku sedang mengigau karena demam tinggi dan salah mengira Mason sebagai air minum. Reina bersilat lidah dengan wajah tanpa dosa. Dengan entengnya dia beralasan kalau dirinya sedang halu karena demam tinggi sampai-sampai mengira Landon adalah air segar yang bisa diteguk. Wajah Mason langsung berubah semerah kepiting rebus begitu menyadari kalau Reina berniat membocorkan insiden ciuman mereka dengan suara lantang. Tanpa pikir panjang, tangan kekarnya membekap mulut Reina, rapat-rapat memohon dengan panik agar gadis itu berhenti bicara sembarangan di depan umum. Dari balik bekapan tangan besar itu, mata emas Reina berkilat jahil saat menatap Mason menikmati pemandangan telinga pria itu yang kini menyala merah padam. Dengan suara teredam di telapak tangan Mason, Reina menggoda pelan bertanya, apakah aksi diam ini tanda kalau dia sudah dimaafkan? Mason tersentak kaget dan menarik tangannya secepat kilat. Meski salah tingkah parah, nada bicaranya tetap lembut saat meyakinkan Reina bahwa itu bukan salahnya. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Reina bangkit dari lantai yang basah. Tentu saja Reina tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dengan nada manja yang mendesak, dia menuntut agar Mason merawatnya secara pribadi dan tidak boleh beranjak sesentipun dari sisinya. Di ambang pintu, topeng ketenangan Caroline akhirnya retak. Dia membentak menyebut permintaan Reina itu gila mengingat status Mason.
Reina justru bersandar lemah ke tubuh Mason pura-pura rapuh. Sambil merengek ketakutan kalau demam tinggi bisa membuat akalnya hilang lagi. Siapa tahu dia bakal tidak sengaja melakukan hal tidak senonoh pada orang lain. Kecuali Mason ada di sana untuk menghentikannya. Mason menghela napas panjang pasrah total dan akhirnya menyetujui dengan satu kata tegas. Baiklah. Tubuh Caroline membeku tak percaya dengan pendengarannya sendiri. Kenapa Mason yang katanya sangat membenci Reina malah menuruti permintaan konyol itu dengan senyum yang sangat dipaksakan? Caroline menyuruh Reina istirahat dan berjanji tak akan mengganggu. Meski kekesalannya terpancar jelas saat dia menghentakkan kaki keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, rasa lega langsung membanjiri hati Reina saat dia kembali berbaring nyaman di kasur. Untuk saat ini, misinya sukses besar memisahkan Mason dari jerat pesona Caroline. Otaknya langsung berputar menyusun strategi. Dia harus segera memahami kekuatan barunya dan ritual pemberkatan dewa yang akan datang. Adalah panggung yang sempurna untuk mengujinya. Lamunannya buyar saat bayangan gelap menutupi wajahnya. Mason masih di sana mencondongkan tubuh semakin dekat. Tatapannya tajam setajam silet langsung menembak pertanyaan inti, kenapa Reina menghalanginya bertemu Caroline. Tubuh Reina menegang sadar kalau aktingnya sudah terbaca. Sempat terlintas untuk membongkar semuanya, bertanya-tanya apakah Mason tahu sesuatu tentang aura aneh yang menyelimuti Caroline. Tapi ingatan tentang suara sistem membungkam mulutnya. Rahasia ini terlalu berbahaya untuk dibagi. Reina pun memilih memakai topeng cemburu buta. Dia mengakui kalau Mason benar, lalu mengingatkan status pria itu sebagai mantan tunangannya. Mau taruh di mana mukaku ini? Tanyanya dramatis kalau kau malah main mata dengan adikku sendiri. Mason menatapnya penuh selidik. Benarkah cuma itu alasannya? Reina mendekatkan wajahnya. Dengan senyum paling mempesona dan mengangguk mantap. Mason menegakkan tubuh, ekspresinya berubah dingin dan berjarak. Dia bilang, dia paham, lalu dengan nada datar berkata, bahwa Reina tak perlu bersandiwara lagi, karena Mason sudah memutuskan untuk menyerahkan seluruh hidupnya mengabdi pada dewa, dan tak berniat menikahi siapapun, baik Reina maupun Caroline. Malam itu, mata Reina tak bisa terpejam meski hari sudah larut. Menatap langit-langit kamar, saat memori kehidupan masa lalunya bangkit kembali. Rasa sakit saat dibuang dan dikurung di penjara dingin. Sementara Caroline dengan mudahnya naik tahta menjadi pahlawan wanita yang dipuja rakyat dan dilindungi takdir semesta. Ketidakadilan itu pernah menghancurkannya sekali, dan dia bersumpah sejarah tak akan berulang. Keesokan harinya di istana kerajaan, Caroline memainkan peran terbaiknya tanpa celah. Dia duduk menangis terseduh-seduh di taman depan kaisar, mengaku tidak tahu apa salahnya. Dan bersikeras kalau niatnya murni hanya ingin merawat sang kakak. Kaisar yang termakan air mata buaya itu langsung menghiburnya dan menyimpulkan bahwa Reina pasti bertingkah posesif karena terbakar api cemburu soal Mason. Murka dengan apa yang dia anggap sebagai keangkuhan, Reina Kaisar berseru akan menuntut penjelasan dari pihak kuil Caroline. Buru-buru memainkan kartu putri berhati malaikat mencegah Kaisar dan menyarankan solusi yang lebih halus. Kaisar lalu memanggil Max, memperkenalkannya sebagai pengawal baru dan mengusulkan untuk mengirim Max saja ke kuil. Kaisar setuju, dan dengan dingin memerintahkan Max menyampaikan hukuman ini. Putri Reina harus berlutut bertobat selama 3 hari penuh. Setelah Kaisar pergi, Caroline mencari validasi dari Max pura-pura khawatir kalau dia terlalu jahat. Max yang sudah buta oleh cinta, bersumpah setianya hanya untuk Caroline seorang. Baginya nyawa orang lain hanyalah debu dibandingkan kebaikan sang putri. Caroline memeluknya erat, yakin kalau dia sudah mengunci kesetiaan anjing penjaganya itu selamanya. Kembali ke kuil Reina disodori obat tonik yang pahitnya minta ampun untuk demamnya. Tanpa ragu sedikit pun dia menenggak kehabis cairan itu dalam sekali teguk membuat pelayan ternganga. Merasa lebih segar, dia memutuskan berjalan-jalan, memanfaatkan lorong sunyi untuk menata pikiran. Sambil mengingat suara sistem, dia membedah kembali kesuksesan Caroline di kehidupan sebelumnya, dan akhirnya sadar akan satu kebenaran fatal. Caroline menjadi kuat dengan cara memanen kasih sayang orang lain dan menyelesaikan misi sistem. Kekuatan dan item itu adalah hadiahnya. Jika Reina bisa memblokir tujuan itu atau merebut misinya untuk dirinya sendiri, sistem itu mungkin akan berbalik menghancurkan Caroline. Untuk menang, Reina harus menjadi tokoh favorit semua orang. Strateginya terpotong saat dia berpapasan dengan Max di lorong. Dalam sekejap, mata aura Reina berubah total. Dia menyapa Max dengan wajah lega dan hangat, langsung menggenggam kedua tangan pria itu, dan berakting seolah dialah orang paling bahagia di dunia saat melihatnya. Dia menanyakan kabar keluarga bicara, penuh kasih tentang Kaisar,
dan mengaku kalau selama ini dia tekun berdoa demi kebaikan mereka semua. Pertahanan Max goyah, hatinya terusik oleh ketulusan yang terpancar itu. Max memaksakan diri menyampaikan titah kaisar menelan rasa ibanya bulat-bulat. Detik itu juga pertahanan Reina runtuh. Dia ambruk ke lantai lututnya menghantam batu dingin. Air mata tumpah membasahi pipinya. Dengan suara parau, dia menyalahkan diri sendiri meraung bahwa kemarahan ayahanda adalah hukuman pantas karena dia gagal menjaga Caroline. Akting sempurna itu langsung memancing simpati massal. Para biarawati dan pendeta mulai berbisik mengutuk kekejaman kaisar dan menatap iba pada sang putri rapuh yang hanya datang untuk berdoa. Demi keselamatan keluarganya, saat Reina bersumpah akan meminta maaf pada adiknya Max terpaku di tempat jiwanya terguncang melihat pemandangan memilukan di depannya. Namun, di balik tirai air matanya, bibir Reina menyunggingkan senyum dingin yang tak terlihat siapapun. Target pertamanya telah terkunci. Persis seperti cara Caroline dulu memenangkan hati Max. Menggunakan topeng kelemahan dan belas kasihan, kini Reina akan merebut pria itu kembali dengan taktik serupa, namun dengan eksekusi yang jauh lebih mematikan. Batin Reina bergema dengan tekad membeku saat dia bersimpuh di atas lantai batu bermotif catur itu. Di kehidupan kali ini, dia akan membajak skenario Caroline dan memastikan saudarinya itu tidak punya celah sedikit pun untuk lari. Fajar menyingsing keringat dingin mengucur di wajah Max saat melihat tubuh Reina gemetar hebat karena kelelahan ekstrem. Saat gadis itu akhirnya mendongak wajahnya pucat pasibak mayat hidup. Namun dia memaksakan senyum lemah berterima kasih dengan suara lembut pada Max yang setia menjaganya semalaman. Max langsung salah tingkah buru-buru menegaskan itu hanyalah tuntutan tugas. Reina mencoba bangkit tapi kakinya goyah, tak mampu menopang berat gaun mewahnya sendiri. Dengan nada bicara yang halus, dia justru membela kekejaman ayahnya bersikeras bahwa kaisar tidak pernah berlaku kasar pada bawahannya hanya pada dirinya. Dia mendesak Max untuk pergi beristirahat, diam-diam berjanji akan tutup mulut. Ditambah lagi karena dia pernah menyelamatkan nyawa Max di masa lalu. Dia akan merasa sangat bersalah jika Max sampai terluka karenanya. Kata-kata itu menohok hati Max. Ksatria itu mengakui dia mendengar rumor tentang masa kecil Reina yang kelam dan bertanya-tanya dengan lantang mengapa Reina tetap begitu malaikat pada semua orang meski diperlakukan buruk. Menundukkan pandangannya, Reina mengaku dia sadar ayah dan kakaknya Landon membencinya setengah mati, tapi dia harus terus berusaha. Dengan suara rapuh yang menyayat hati dia bertanya, apakah suatu hari nanti Max juga bisa menyukainya? Insting Max langsung bekerja, dia menatap tajam dan nadanya berubah keras mengingatkan Reina untuk tahu posisi. Namun jauh di dalam hati Reina membeku seketika. Dia mengenali bias kebencian yang sama yang selalu dia terima. Pura-pura pusing berat. Dia merintih betapa hukuman 3 hari ini terasa tanpa ujung sebelum akhirnya membiarkan tubuhnya lunglai total. Max panik menyambar tubuhnya yang tak sadarkan diri. Sama sekali tidak sadar akan cemoohan dingin yang tersembunyi di balik mata tertutup sang putri. Langkah kaki bergema Mason tiba bersama seorang bawahan. Dia berhenti sejenak mengamati Max yang mendekap putri yang tumbang. Begitu mendengar Reina dihukum semalaman hanya karena tuduhan menyakiti Caroline Mason, menatap situasi itu sekilas dengan tatapan datar. Lalu berbalik pergi tanpa minat menyatakan tidak ada alasan baginya untuk ikut campur. Adegan beralih ke kamar Pangeran Landon, tempat bocah itu akhirnya membuka mata. Kaisar bersorak gembira menepuk kepala putranya penuh kasih. Mason menegaskan bahwa doa tulus Reina lah yang menyelamatkan nyawanya. Saat Landon bertanya di mana kakaknya, Mason dengan tenang menjelaskan bahwa dia masih berlutut di luar kuil. Syok melintas di wajah Landon, dan Mason menangkap gelagat mengerikan di balik reaksi bocah itu. Di tempat lain, Caroline masa bodoh dengan kabar kesembuhan Landon, sampai telinganya menangkap info bahwa Mason ada di sana. Energinya langsung meledak. Dia berlari keluar memalsukan kegembiraan seolah dia peduli. Kembali ke kamar Kaisar, memberitahu Landon bahwa hukuman Reina dijatuhkan karena dia membuat Caroline sedih meski kini Kaisar memutuskan mencabutnya karena jasanya membangunkan Landon. Selama 1 detik topeng polos Landon retak. Dia berpikir, Reina benar-benar tidak berguna tapi dengan cepat menutupinya lewat senyum cerah yang menipu. Lalu mendesak ayahnya untuk istirahat. Saat Kaisar beranjak pergi, dia memerintahkan Mason untuk membebaskan Reina dari hukuman. Mason membungkuk hormat dan undur diri. Di belakang punggung mereka senyum, Landon lenyap total digantikan tatapan kosong dan dingin yang menusuk tulang saat melihat mereka pergi. Caroline menyerbu masuk ke ruangan matanya liar mencari sosok Lord Mason. Tapi detik dia, sadar pria itu sudah pergi. Dan hanya Landon yang tersisa tubuhnya membeku. Kekecewaan terpampang jelas di wajahnya. Sebelum dia sempat kabur,
Landon memanggil Mason sekali lagi lalu perlahan memutar tubuh menghadap Caroline. Kehangatan di wajah bocah itu lenyap dalam sekejap mata, digantikan oleh aura permusuhan yang mencekam. Caroline memaksakan diri bertanya, apakah sang pendeta benar-benar sudah pergi? Tapi Landon menganggap pertanyaan itu angin lalu. Melangkah makin dekat, dia menginterogasi Caroline dengan suara rendah yang membekukan darah. Menuntut jawaban kenapa Caroline mendorongnya ke dalam air. Dan demi Reina, kenapa dia pernah berakting begitu manis pada saudarinya itu? Caroline menghindari tatapan maut itu, berpura-pura polos dan bersikeras. Dia tidak paham apa yang dibicarakan bocah itu. Tanpa peringatan, Landon menggebrak tembok di samping kepala Caroline dengan keras mengurungnya dalam posisi fatal. Saat Caroline tersentak dan protes, Landon mendorongnya kasar hingga gadis itu tersungkur ke lantai. Berdiri menjulang di atasnya, dia menertawakan ancaman Caroline yang mau mengadu ke ayahanda. Mengejek betapa bodohnya Caroline, karena percaya Kaisar akan lebih mendengar ucapannya dibandingkan kata-kata Landon. Dalam hati Caroline, terbakar rasa malu dan amarah. Tapi dia menahan diri sekuat tenaga. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa meski Landon hanyalah karakter ampas yang ditakdirkan mati muda, saat ini dia adalah anak emas Kaisar. Mencari masalah sekarang sama saja bunuh diri. Tiba-tiba Landon menyambar sebuah vas bunga dan menumpahkan isinya tepat di atas kepala Caroline. Air membasahi rambut dan gaunnya saat realitas menghantamnya keras. Dia teringat bagaimana Landon kecil dulu, pura-pura akur dengan Reina, hanya untuk menyiksanya diam-diam sambil mempertahankan citra sempurna. Citra tak berdosa. Tidak ada yang pernah percaya Reina karena semua orang mengira Landon adalah malaikat. Menggenggam vas kosong, Landon menatap Caroline dengan tatapan merendahkan. Dengan tatapan kosong yang mencekam pria itu melontarkan ejekan dingin, lalu mendekatkan wajahnya seraya menegaskan bahwa ini bukanlah balas dendam, melainkan sebuah hukuman karena berani menyentuh mainan miliknya. Di sisi lain, Reina masih bersimpuh di lorong istana matahari mengutuk teriknya cahaya dan rasa nyeri yang menghantam lututnya. Hatinya mendidih mengingat betapa Caroline sukses besar menghancurkan setiap upayanya untuk memenangkan hati Mason. Bahkan menggunakan titah Kaisar untuk menindasnya membuat Reina sadar bahwa Masonlah pemenang sesungguhnya dalam perang kekuasaan ini. Tiba-tiba, sosok Mason muncul membawa kabar bahwa Pangeran Landon akhirnya tersadar. Dan Yang Mulia Kaisar secara resmi telah mencabut hukuman yang menjeratnya. Reina berakting girang secara dramatis, namun saat mencoba bangkit sebuah jeritan lolos dari bibirnya sebelum tubuhnya ambruk. Max dan Mason serentak menerjang untuk menopangnya. Saling bertukar tatapan tajam, Mason dengan dingin memerintahkan Max untuk kembali melapor pada Putri Caroline. Memicu Reina untuk mendramatisir keadaan menuding Max sebagai pengkhianat. Dengan wajah pucat penuh rasa bersalah, Max mengakui kesetiaannya kini milik Caroline. Lalu menyodorkan salep obat untuk lututnya. Reina menerimanya dengan wajah masam yang disengaja. Bersumpah hanya memaafkannya demi salep itu. Ajaibnya begitu punggung mereka menjauh, pincangnya lenyap seketika tanpa bekas. Mason langsung menembak pertanyaan mengapa dia sengaja terlihat lemah. Dan Reina dengan santai mengaku dia sedang ingin saja. Saat pria itu mendesaknya, Reina justru memangkas jarak menggoda Mason dengan status lama mereka sebagai mantan tunangan. Mason bergeming menyebut trik itu sudah basi, tapi seringai Reina melebar menunjuk telinga Mason yang kini merah padam menahan malu. Membuat Mason salah tingkah dan membentaknya untuk menjaga sikap. Seketika ekspresi polos Reina lenyap berganti tatapan penuh perhitungan. Dia mengingatkan bahwa mereka masih di tanah suci kuil, meyakinkan Mason bahwa dia tak berniat memancing masalah. Namun, nadanya berubah serius saat mengungkit ritual pemberkatan yang kian dekat. Mencengkeram lengan Mason, suaranya melembut. Mengaku bahwa ritual ini sangat berarti baginya, dan kali ini dia benar-benar butuh bantuan Mason. Tapi di balik itu, pikiran Reina bekerja tajam. Dia tahu Mason jauh lebih cerdik dari kelihatannya, dan pasti sudah mencurigai gerak-gerik anehnya selama ini. Daripada terus menumpuk kebohongan berisiko, dia memutuskan memberi secuil kebenaran untuk melunakkan pertahanan pria itu. Seraya berbisik, dia menantang jika ingin jawaban asli, datanglah ke kamarnya pukul 10 malam ini, sendirian, tanpa sepengetahuan siapapun. Sore harinya Mason menyelinap ke apotek sepi di ibu kota. Dengan canggung, dia meminta 1 botol lagi pada pemilik toko tua itu. Botol berisi ramuan peningkat gairah yang sama seperti sebelumnya beralasan khasiatnya cukup ampuh. Saat botol itu tersaji di meja Mason membuka sumbatnya dan membeku. Aroma ini tidak mungkin salah. Baunya persis sama dengan tonik penambah darah yang diberikan Reina padanya dulu. Wajah Mason seketika menggelap. Apalagi saat si pemilik toko dengan ceria menjelaskan fungsi aslinya, menstimulasi keintiman antara pria dan wanita.
Realitas menghantam Mason keras-keras membuatnya salah tingkah dan gelisah bukan main. Malam itu, tepat pukul 10 sosok berjubah. Mason sudah berdiri di depan pintu Reina menghindari perhatian. Di dalam Reina, duduk santai di tepi jendela berbalut gaun tidur longgar dengan rambut terurai indah. Dia mempersilahkan masuk dengan nada santai. Mason melangkah masuk otaknya berputar liar, membandingkan penampilan Reina dengan memori tentang ramuan itu. Memotong basa-basi dia menuntut kejelasan rencana gadis itu. Menegaskan dia datang untuk menagih janji. Reina terkekeh melihat keseriusannya, tapi wajah Mason tetap kaku. Dia mencecar motif Reina yakin semua ini skema licik yang dimulai sejak Reina memakai alasan doa untuk Landon agar bisa tinggal di kuil. Saat Reina bertanya, status pertanyaannya sebagai teman atau pendeta Mason menjawab tegas sebagai seorang pendeta. Reina masih mencoba bercanda, tapi kesabaran Mason habis. Seketika, topeng main-main Reina runtuh. Dia menyambar tangan Mason, menyatakan waktunya sudah tepat. Menarik pria itu ke pintu dia berbisik bahwa mereka akan kabur dari kuil sekarang juga. Meski ragu Mason menurut memperingatkan agar tidak bersuara. Mereka menyelinap di koridor nyaris saja terpergok penjaga. Tiba di pintu keluar Mason, melirik sandal tipis Reina. Menghela napas panjang tanpa aba-aba dia mengangkat tubuh gadis itu ke dalam gendongannya. Membopongnya menembus dingin malam. Reina terbelalak refleks merangkul leher Mason saat mereka melesat melewati tembok pembatas. Begitu kakinya menyentuh tanah, Reina bertanya, bingung merasakan gelagat aneh dari pria itu. Mason mengaku telah mengetahui rahasianya dan berbisik pelan. Sudah waktunya. Bingung Reina mengikuti arah pandang Mason ke langit. Saat butiran salju mulai turun wajahnya berbinar penuh sukacita. Dia berputar di bawah hujan salju tertawa lepas tanpa beban. Mason terdiam keraguannya luluh sesaat melihat pemandangan itu. Dia terpaku saat salju lembut menyentuh kulitnya. Seolah realitas baru saja bergeser pelan. Di bawah sorot bulan Reina berputar dengan tangan terentang. Menyambut hujan salju yang seolah dia panggil sendiri. Saat Mason hendak bicara telunjuk Reina mendarat lembut di bibirnya membungkamnya. Berbisik nakal bahwa keajaiban belum usai dia menunjuk ke arah jalan setapak di dekat gerbang kuil. Dengan nada dingin dan tenang, Reina meramalkan sebuah kereta logistik akan segera melintas, namun badai salju dadakan ini bakal membuat kuda-kuda itu tergelincir dan keretanya terbalik. Tepat sesuai naskah derap kaki kuda, menggema memecah keheningan. Sebuah kereta penuh muatan jerami menyeruak dari kegelapan. Reina mengunci tatapannya pada Mason, menantangnya untuk bergerak jika dia benar-benar ingin menyelamatkan sang kusir. Insting Mason menyala detik itu, juga kuda tergelincir membuat kereta oleng mengerikan di ambang kehancuran. Dia melesat dengan kecepatan di luar nalar manusia, menahan beban kendaraan itu dan menarik si pengemudi keluar tepat sebelum maut menjemput. Pria yang gemetaran itu bersujud berkali-kali mengucap syukur pada Tuhan karena mengirimkan Mason tepat di detik-detik kritis. Risih dipuji bak pahlawan Mason malah mengalihkan rasa terima kasih itu pada Reina. Sang kusir berbalik membungkuk dalam-dalam di hadapan putri Reina. Mendoakan perlindungan ilahi bagi sang putri. Reina menerima pujian itu dengan anggun senyumnya lembut bak seorang santa yang turun ke bumi. Setelah kereta berlalu di bawah sorotan rembulan, Mason menodongnya dengan pertanyaan, inikah sihir yang ingin dia pamerkan? Reina mengaku ini hanyalah firasat serpihan mimpi nubuatan yang selalu menjadi kenyataan tanpa meleset sedikit pun. Nadanya berubah kelam saat ia membongkar ketakutan. Terbesarnya mati tragis seperti yang ia saksikan dalam mimpi-mimpi itu. Rapuh tanpa topeng. Melihat keraguan di mata Mason, Reina menantang balik menegaskan kali ini tak ada kebohongan. Dalam perjalanan pulang yang sunyi, tiba-tiba Mason menyudutkannya soal botol kecil yang disembunyikan di koper. Reina berusaha tetap cool menutupi kepanikan, tapi Mason tak melepaskannya. Mendesak keras untuk siapa ramuan itu, Mason menderetkan nama-nama tersangka, namun suaranya tercekat saat Reina melangkah mendekat. Dan dengan tatapan tajam berbisik, itu untukmu. Mason terbelalak wajahnya memerah menyebutnya gila. Tapi Reina tak mundur selangkah pun. Menegaskan bahwa bertahan hidup lebih penting daripada tata krama Reina. Mengaku sengaja jujur, hari ini, berharap ikatan masa lalu, mereka cukup kuat untuk menahan Mason ikut campur. Kalaupun gagal, dia bakal cari jalan tikus lain. Reina berbalik dingin hendak tidur meninggalkan Mason, yang perasaannya campur aduk tak karuan. Cemas setengah mati memikirkan bagaimana cara Reina lolos ujian berkat dewa. Tiba-tiba Reina menoleh air mata berkilauan di pelupuk matanya. Dengan lirih memohon, apa kau benar-benar mau membantuku? Malam itu di kamar, Reina duduk di ranjang sementara Mason berlutut pasrah di hadapannya. Membiarkan matanya ditutup kain,
Mendengar dalih Reina yang hanya ingin meminjam sedikit aura sucinya, batin Mason bergejolak hebat. Sadar ia tak bisa mengabaikan perasaannya. Saat Reina mulai mengucapkan sumpah Mason, menghentikannya menarik paksa penutup mata itu, dan membungkam bibir sang putri dengan ciuman putus asa yang penuh gairah, meyakinkan dirinya bahwa satu dosa ini cukup untuk menyelamatkan nyawa Reina. Fajar menyingsing di kuil Mason, berpakaian diam-diam meninggalkan Reina yang terlelap. Di lorong para akolit memergokinya dengan wajah syok berat, menuntut penjelasan. Mason menyerah pada takdir dengan tenang, mengakui segalanya membuat mereka semua ternganga tak percaya. Para akolit mematung ngeri tak mampu menyembunyikan guncangan jiwa mereka saat Mason berlutut tenang di tengah aula penghakiman. Saat vonis dijatuhkan 50 kali, cambukan tak ada perlawanan sedikit pun darinya. Bahkan ketika si pemegang cambuk berbisik gemetar, menawarkan untuk merahasiakan ini, agar hukuman bisa dihindari, Mason menolak mentah-mentah. Tak peduli ada saksi atau tidak, tegasnya dia sendiri tahu dosanya. Dengan kepala tertunduk dan ekspresi teguh, ia menerima hukuman itu tanpa merintih. Jauh di istana kerajaan kamar Putri Caroline, bergema oleh suara pecahan cermin yang menghantam lantai. Max Ksatria berambut pirang itu berdiri diam di antara serpihan kaca. Saat ia memungut pecahan cermin dan menyodorkannya dengan sopan, Caroline meledak. Dia membentak siapa yang menyuruh Max melanggar perintahnya untuk pergi. Namun begitu, Max memanggilnya. Yang mulia amarahnya runtuh seketika. Suaranya pecah air mata, tumpah ruah diiringi permintaan maaf. Menumpahkan frustrasinya, ayahnya lebih membela Landon, meski tunangannya itu bersikap kejam padanya. Ia memeluk Max erat merengek bahwa hanya Max satu-satunya yang baik padanya. Bantu aku, kumohon, ratapnya. Meski batinnya terbelah, Max memantapkan hati dan bersumpah sebagai ksatria pelindung ia akan mengabulkan keinginan sang putri. Tatapan sendu Caroline berubah tajam mematikan saat bertanya. Punya ide. Kesedihannya kini bermetamorfosis menjadi dendam pahit. Saat merenungkan kelakuan Landon, ia sadar selama ini kekejaman Landon selalu ditujukan pada Reina. Dan sekarang, dengan perginya Reina dari istana, dialah yang kini jadi sasaran tembak kebrutalan itu. Murka membayangkan Reina hidup damai di kuil, sementara dia menderita. Caroline mengumumkan sebuah rencana licik. Max menyimak tanpa sela, lalu berbalik melaksanakan titah gelap itu. Kembali ke kuil aula patung, dewa bersinar dengan cahaya suci yang lembut. Tempat rakyat jelata berkumpul berbisik, memuji para dewa yang telah melindungi keluarga mereka. Berkat peringatan badai salju dari pelayan kuil. Tersembunyi di balik tudung gelap Reina, berdiri membaur di antara mereka, dalam diam merapalkan mantra ujian berkat dewa dari kehidupan masa lalunya. Saat sihir berpendar di tangannya dan merespon. Adrenalin memuncak, ia berhasil petir membelah langit musim dingin di luar sana, seirama dengan harapan yang meledak di dada Reina. Jika dia bisa lulus ujian ini, takdir kelam itu bisa ditulis ulang. Dengan sukacita meluap ia bergegas membelah lorong kuil. Niat hati ingin mengucapkan terima kasih, namun sosok Mason Ba ditelan bumi. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya membuat kebingungan perlahan menggerogoti pikiran Reina. Tiba-tiba suara yang sangat ia kenal memecah keheningan dari arah belakang. Saat menoleh Pangeran Landon sudah berdiri di sana dengan senyum yang terlalu sempurna. Dengan entengnya ia mengumumkan ingin menyeret Reina kembali ke istana. Reina menepis dingin ajakan itu, namun Landon dengan cepat memblokir jalan keluarnya. Mulutnya penuh ejekan bersikeras bahwa hubungan mereka bukan rahasia lagi. Saat jari Landon dengan santai menoyor keningnya, trauma masa kecil seketika membanjir kembali. Plak kali ini, Reina menepis tangan itu dengan kasar. Wajah terkejut Landon berubah gelap, aura membunuh mulai menguar, menuduh Reina jadi sok berani hanya karena merasa dibekingi oleh pihak kuil. Kalimatnya benar-benar memutarbalikkan fakta tentang perlindungan dan eksistensi Reina selama ini. Kilasan memori kelam penuh tuduhan dan darah segar seolah tumpang tindih dengan masa kini. Detik itu juga Reina sadar akan satu kebenaran. Tak pernah ada kasih sayang, yang ada hanyalah kekejaman murni. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia menegaskan hanya akan kembali jika ayahanda sendiri yang memanggilnya lalu berbalik meninggalkan bayang-bayang masa lalunya. Dari kejauhan Caroline menyaksikan drama itu. Senyum miring terukir di bibirnya bergumam, seolah baru saja memecahkan teka-teki besar. Caroline mendekat dengan seringai licik memprovokasi Landon yang masih terpaku. Sudah kubilang kan Reina yang sekarang bukan lagi gadis lemah seperti dulu. Dengan wajah sok polos, ia bertanya siapa sebenarnya tujuan utama kedatangan Landon. Tapi sedetik kemudian ia menjawab pertanyaannya sendiri dengan nada mengejek. Lord Mason. Ia mengingatkan masa lalu saat Mason masih menjadi pewaris keluarga Alpha, sekaligus tunangan sah Reina. Pria itu rajin sekali mengirim hadiah untuk adik Reina. Sambil tersenyum penuh arti,
Caroline menyindir, jangan-jangan benih cinta lama bakal semi kembali di antara kalian. Landon memalingkan wajah jelas terganggu dengan ocehan itu, tapi Caroline makin gencar. Ia menuduh Landon sengaja mengungkit kepulangan Reina ke istana di depan ayahanda hanya sebagai alasan untuk mengejarnya sampai ke kuil suci ini. Caroline terus memojokkannya menuntut kejujuran, apakah orang yang sebenarnya ingin Landon temui itu Mason juga? Saat Landon menepisnya Caroline, langsung menyerang balik dengan tajam. Ia membongkar fakta bahwa Landon menyembunyikan satu hal penting, bahwa kunjungan ini sebenarnya titah ayahanda. Landon dicurigai sedang mengetes apakah Reina bakal luluh dan pulang sendiri karenanya. Tanpa aba-aba tangan Landon menyambar rambut Caroline dan menyentak kepalanya kasar ke bawah. Caroline menjerit histeris memaki kegilaan saudaranya dan mengingatkan bahwa mereka ada di tempat umum. Namun Landon justru mendekat tersenyum dingin yang bikin merinding. Bukankah kau sudah tahu aku ini orang gila sejak dulu, bisiknya. Cengkeramannya makin kuat meski Caroline meronta dan memperingatkan soal saksi mata. Landon malah tertawa yakin ayahanda takkan pernah menyalahkannya. Aku ini cuma sedang membantumu tahu ejeknya santai. Dua biarawati tiba-tiba datang dengan panik. Sekejap mata Landon melepas Caroline dan mengubah ekspresinya menjadi senyum malaikat yang hangat. Dengan santai berbohong bahwa ia hanya menyingkirkan serangga dari rambut adiknya. Tubuh Caroline gemetar hebat, keringat dingin mengucur. Namun terpaksa memaksakan senyum dan mengikuti sandiwara itu. Saat Landon berlalu bersama para biarawati, tatapannya menyalang penuh sumpah serapah untuk si psikopat itu. Di sisi lain, kuil Mason duduk bertelanjang dada di atas ranjang. Ia membalut luka di dada dan bahunya dengan hati-hati. Seorang pelayan melapor bahwa Putri Reina sedang mencarinya. Dengan wajah lelah, Mason menghela napas panjang. Menyuruh pelayan itu menyampaikan pesan keinginannya sudah terpenuhi, jadi sebaiknya Reina pulang tanpa perlu menemuinya. Ia menegaskan tak butuh ucapan terima kasih. Di luar Reina menerima pesan itu dengan hati mencelos. Meski pedih, ia menerimanya dengan anggun. Menitip pesan akan segera kembali ke istana demi kerja sama kuil dan kerajaan di masa depan. Tak jauh dari sana, sepasang mata mengintai dari kegelapan. Landon dan Caroline sedang mengamati. Landon membisiki Caroline, ini kesempatanmu. Dalam hati Caroline menyeringai rencananya sudah matang. Ia berniat menggunakan item sistem ramuan cinta pada pandangan pertama pada Mason. Sementara Landon bersiaga menjaga situasi. Caroline menyelinap bak bayangan menuju kamar Mason. Di dalam Mason mengira pelayannya kembali. Apa Reina sudah pergi? Caroline masuk tanpa suara membuka tutup botol ramuan. Di saat bersamaan, Reina yang sedang berkemas mendadak sadar Caroline menghilang. Mengingat Caroline datang bersama si gila. Landon radar bahaya. Reina langsung berbunyi nyaring. Ia berlari kencang kembali, menyusuri koridor. Di kamar Mason System, mendesak Caroline beraksi. Mengingatkan efek ramuan hanya bertahan 1 hari. Bayur Caroline menyiramkan cairan itu ke Mason, lalu berakting panik. Saat Mason terbatuk, bingung Caroline mencondongkan tubuh bersiap menatap matanya lekat-lekat. Detik-detik krusial sebelum mata mereka bertemu. Brak, pintu terbanting terbuka. Reina berdiri di sana, napas memburu dan tatapan berapi-api. Tanpa babi bu melemparkan boneka anjing ke seberang ruangan boneka itu melayang guk, memecahkan ketegangan tepat pada waktunya. Efek ramuan aktif secara instan, tapi bencana. Bukannya jatuh cinta pada Caroline, mata Mason malah memancarkan simbol hati. Terkunci rapat pada boneka anjing yang dilempar. Reina Caroline menjerit horor saat Mason memunggunginya begitu saja. Mendekap boneka itu penuh puja-puji. Ya ampun, kenapa kamu imut sekali? Ia menggenggam kaki boneka itu, bahkan mencium hidungnya dengan mesra. Bersumpah setia sehidup semati dengan latar bunga-bunga imajiner yang bermekaran. Reina mati-matian menahan tawa. Melihat keampuhan ramuan yang mengerikan dan konyol itu, sementara Caroline mematung syok rencananya hancur berkeping-keping. Begitu kesadaran Mason balik dan bahaya, terasa nyata Reina gerak secepat kilat yang berboneka anjing itu dari pelukan Mason. Ekspresi Mason langsung hancur berkeping-keping. Dia nerjang maju teriak, manggil nama Reina sambil ngemis-ngemis biar bonekanya dibalikin. Keributan itu mancing 2 pendeta lari panik masuk ruangan. Reina langsung merintahin mereka buat nahan Mason, yang tatapannya nanar tertuju ke boneka di tangan Reina. Mason minta maaf dengan lembut ke boneka itu karena udah bikin takut, sementara para pendeta yang bingung setengah mati berusaha ngunci badannya di lantai. Dia terus-terusan mohon ampun. Pas kekacauan, mulai bisa dikendaliin Reina, mutusin buat nyita boneka anjing itu dan bawa pergi. Pas diinterogasi Reina pura-pura bego. Menurutnya jauh lebih aman buat reputasi Mason kalau orang tahu dia bucin sama mainan daripada sama manusia beneran. Begitu Mason berhenti ngelawan mata Reina,
nangkep noda gelap yang mulai ngerembes di punggung kemeja putih cowok itu. Reina shock berat sadar itu luka baru. Para pendeta langsung sigap ngegotong Mason buat segera dapat perawatan. Detik itu juga Caroline maju. Wajahnya tenang, tapi tatapan matanya dingin banget pas dia nyuruh orang manggil dokter. Dengan nada ketus dia ngusir Reina negasin kalau urusan ini nggak butuh campur tangan kakaknya sama sekali. Ditinggal sendirian di lorong badan Caroline, gemeteran nahan emosi. Dia langsung nyecer sistemnya nuntut jawaban apa ada sistem lain yang eksis selain punya dia. Sistem ngebantah mentah-mentah. Caroline ngepalin tangannya kuat-kuat curiga kalau gangguan Reina ini cuma sekadar keberuntungan nggak ngotak yang dikasih ke heroin asli. Tiba-tiba Landon nongol di belakangnya. Dia ngeledek mood Caroline yang lagi suram dan nanya apa Reina bikin ulah lagi. Belum sempet Caroline jawab, Landon yang keram pergelangan tangannya. Botol ramuan kosong langsung terekspos. Sambil senyum licik, dia nanya benda apa itu. Sementara itu, di ruang kesehatan, Reina berdiri di samping Mason yang pingsan. Pas dia marahin para petugas seorang pendeta dengan gugup ngejelasin kalau Mason baru aja dapat hukuman cambuk pagi ini, meski nggak ada yang berani nanya alasannya. Hati Reina langsung mencelos rasa bersalah ngebanjirin dadanya. Ternyata Mason kena cambuk gara-gara bantuin Reina pas insiden sleepwalking. Reina minta para petugas tutup mulut, jangan sampai Mason tahu kalau dia udah tahu. Dia bertekad berhenti nyusahin cowok itu. Abis nitip pesen biar Mason dirawat, bener-bener Reina cabut dari sana. Di lorong, Landon udah nungguin. Reina nyuruh dia balik ke istana, tapi Landon malah maju mendekat sambil masang cengiran ngeledek matanya nyisir gerak-gerik Reina. Dia nanya apa Reina sepanik itu, soalnya naksir Mason Landon ngeledek abis-abisan bawa-bawa soal mantan tunangan Reina. Yang tega ninggalin dia demi masuk kuil. Reina nyoba pergi ngebantah kalau omongan Landon itu nggak penting sama sekali. Tapi Landon nahan tangannya. Dan neriakin nama lengkapnya ngingetin. Kalau Reina itu masih adiknya. Dan statusnya masih tunangan orang secara resmi. Dia ngancem kalau skandal apapun bakal coreng muka keluarga kerajaan. Reina balik badan natap Landon dengan tatapan jijik dan dingin. Dia nyebut Landon cuma penindas yang kerjanya nyiksa adik sendiri. Sebelum Landon sadar plak Reina, nampar wajahnya keras-keras. Landon mematung kaget campur malu setengah mati. Mukanya merah padam pas dia teriak kalau Reina nggak ngerti apa-apa. Pertahanannya runtuh total. Sambil nutupin wajah dia, Ence dorong Reina ke arah pintu dan ngusir dia pergi. Ancamannya terdengar lemah pas dia bilang jangan ngeledek dia lagi. Air mata ngalir di pipinya saat dia memohon dengan nada putus asa. Dia bilang Reina boleh sama siapa aja asal bukan Mason. Berusaha tenang dikit, dia ngebentak Reina buat ngurusin hidupnya sendiri. Terus dia nyampain perintah ayah mereka. Karena Reina udah bersikap bener, dia disuruh balik ke istana dalam 3 hari. Reina pergi tanpa suara, tapi peringatan emosional Landon buat ngejauhin Mason terus ngehantui pikirannya. 3 hari kemudian, Reina balik ke istana kerajaan. Di Taman Caroline lagi asyik ngeteh sore bareng Max. Pas lihat Reina Caroline, langsung manggil dengan nada sok ceria. Dia ngajak Reina gabung. Reina ngebales pakai senyum sopan yang sempurna nolak halus dengan alibi butuh istirahat. Begitu balik, badan senyum Reina langsung lenyap. Dia mendecih muak sama akting palsu Caroline yang kelihatan banget. Balik di kamarnya Reina, nutup tirai rapat-rapat. Dia fokus nyiapin diri buat upacara berkat dewa yang makin dekat. Dia berlutut dan konsentrasi penuh ngerasain sihir ngalir bebas di sekelilingnya. Reina sadar, asal dia tahu mantranya, kekuatan ilahi bisa muncul tanpa butuh patung perantara. Dengan pede dia bertekad kali ini bakal lolos upacara itu. Dan ngamanin posisinya sebagai kandidat pewaris takhta. Malamnya Reina ke perpustakaan buat belajar. Dari jauh, Caroline nyadar kebiasaan aneh Reina yang suka hilang timbul tiap hari dengan alasan bosen. Caroline nyeret Max buat diem-diem ngebuntutin. Pas ngintip, mereka lihat Reina lagi baca dekat jendela. Caroline langsung nyamperin penjaga perpustakaan. Dia minta buku yang sama kayak yang dipinjam kakaknya. Ternyata tumpukan itu isinya buku-buku kelas berat soal hukum politik sama ekonomi. Caroline langsung ilfil nyebut buku-buku itu ngebosenin dan ngasih kode ke Max buat cabut. Pas ditanya apa dia masih mau minjem buku itu, dia mendengus jelas tersinggung sama tawaran itu. Pas mereka jalan pergi, Max nanya kenapa Caroline yakin banget Reina bakal gagal. Dengan pede mampus, Caroline bilang, Reina nggak bakal pernah lolos upacara berkat dewa, nolak ngejelasin lebih lanjut, dan bilang itu rahasia dia. Malam itu, di bawah sinar bulan Max lagi patroli di area istana pas dia dengar suara aneh yang mencurigakan. Max mendongak matanya terkunci pada sosok Reina yang sedang berjinjit susah payah di atas tangga tinggi. Tiba-tiba, keseimbangan hilang tangga itu tergelincir. Tubuh Reina melayang jatuh di antara hujan buku-buku tebal.
Dengan refleks kilat Max menerjang maju dan menangkapnya tepat sedetik sebelum menyentuh lantai. Masih syok dan gemetar kata maaf, otomatis keluar dari bibir Reina. Namun ia segera meralatnya dengan senyum lembut yang memikat mengubahnya menjadi ucapan terima kasih. Hening malam seolah membekukan waktu di antara mereka berdua. Max menahan tangga itu agar kokoh sementara Reina kembali meraih buku di rak teratas. Meski Max sudah menawarkan diri untuk mengambilkannya, gadis itu bersikeras melakukannya sendiri alias independent woman. Saat kakinya kembali menapak lantai, ia berterima kasih dengan sopan atas buku hukum yang penuh catatan itu. Padahal dalam hati ia tertawa dingin. Belajar hanyalah kedok sempurna. Target utamanya adalah entitas aneh yang bersembunyi di dalam tubuh. Caroline. Masalah yang baru akan ia habisi setelah posisinya aman. Lewat upacara pemberkatan dewa, jam demi jam berlalu dalam kesunyian perpustakaan hingga akhirnya Reina meregangkan otot-ototnya yang kaku. Di sana, ia tertegun melihat Max masih berdiri tegak menjadi penjaga setianya. Kenapa belum pulang selarut ini? Tanyanya heran. Max membungkuk hormat. Saya tetap di sini untuk melayani Anda. Alarm bahaya di kepala Reina berbunyi. Ia tahu betul Max adalah ksatria resmi Caroline, yang artinya keberadaannya di sini pasti modus untuk memata-matai. Reina mengizinkannya pergi, tapi Max bergeming. Pria itu justru bertanya dengan tatapan tajam, apakah Anda bekerja sekeras ini demi menjadi kandidat pewaris takhta? Reina menundukkan pandangan memanipulasi ekspresinya menjadi rapuh dan tulus. Ia mengangguk pelan mengakui kebenarannya, menjelaskan bahwa jika ia menjadi kandidat, tak ada lagi yang berani menindasnya atau adiknya. Nada suaranya menajam penuh tekad. Saat ia menambahkan bahwa ia juga takkan membiarkan siapapun menyentuh kakaknya. Keteguhan itu menghantam hati Max dengan telak. Dikuasai emosi Max menggebrak meja dan bersumpah akan menjadi pedang paling tajam yang melindungi Reina. Perlahan Reina meletakkan tangannya di atas tangan Max yang bersarung. Menatap matanya dengan senyum yang menyilaukan ia memancing, "Apa kau masih ingin mencoba?" Meski tahu peluangnya tipis, dengan suara lembut ia berbisik, tanpa mencoba kita takkan pernah tahu hasilnya. Wajah Max memerah padam total terpesona oleh karisma dan tekad gadis itu. Sementara di tempat lain, Caroline tiba-tiba mencengkeram dadanya kesakitan. Saat sistemnya menjeritkan peringatan darurat, tingkat kesukaan Max terjun bebas karena adanya gangguan. Panik bukan main. Caroline menuntut lokasi Max dan mendapati pria itu ada di dekat perpustakaan. Yakin ini pasti ulah Reina, ia berlari menyusuri lorong istana murka dan putus asa terus merapal mantra obsesif dalam hati bahwa Max adalah miliknya seorang. Sesampainya di perpustakaan, Caroline mengintip dan membeku di tempat. Reina tampak tertidur pulas di meja sementara Max dengan lembut menyelimutkan jubah merahnya ke bahu gadis itu. Caroline menerobos masuk sambil meneriakkan namanya penuh amarah. Max tersentak langsung, menjauh dan berusaha menghalangi jalan Caroline, berdalih bahwa ia hanya kebetulan lewat. Caroline melabraknya dengan berang, menuduhnya telah berkhianat demi Reina. Max membelakangi Caroline menjawab dengan nada dingin bahwa sang putri terlalu overthinking dan menegaskan kembali alibinya. Saat Caroline menunjuk jubah merah itu sebagai bukti tak terbantahkan, wajah Max menggelap. Ia memerintahkan Caroline untuk mengecilkan suaranya, mengingatkan ini sudah larut malam. Di meja Reina mendengar semuanya sambil pura-pura tidur menyeringai puas dalam hati. Kedatangan kilat Caroline mengonfirmasi kecurigaannya. Penyihir di dalam tubuh adiknya itu memang memangsa kasih sayang dan rasa cemburu. Di lorong, Caroline mendesak mendekati Max gemetar, karena obsesi gila menuntut pengakuan apakah pria itu menyukai Reina. Respon Max tajam dan berbahaya. Ia memotong ucapan Caroline seketika memperingatkannya untuk menjaga mulut, membiarkan keheningan yang mengancam menggantung di antara mereka. Peringatan, sistem berwarna biru menyala garang di depan mata Caroline, mengumumkan bahwa tingkat kesukaan Max anjlok drastis dan risiko fatal sedang mengintai. Teror menyergapnya, tapi ia menekannya secepat kilat. Mengangkat mata yang berkaca-kaca menatap Max, ia meminta maaf dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Berdalih ia hanya terlalu posesif karena mengira Max adalah ksatria miliknya seorang. Dengan penyesalan yang sudah terlatih, ia berjanji takkan ikut campur lagi bersikeras bahwa Max bebas berteman dengan siapa saja, bahkan dengan Reina sekalipun. Menyatakan akan segera meminta maaf pada kakaknya Caroline, berbalik pergi, sengaja memperlambat langkahnya menunggu Max menahannya seperti di drama. Saat Max diam saja, kepanikan merayap. Akhirnya Max bersuara dingin. Ia bilang, tak perlu cemas, karena ia takkan punya teman di sini. Hanya yang mulia putri seorang. Ketakutan Caroline lenyap seketika berganti kelegaan yang memancar. Max mengantarnya kembali ke kamar, mempertahankan kesopanan yang berjarak.
Begitu pintu tertutup, tubuh Max merosot, menyadarinya menghela napas berat. Pikirannya mengkhianatinya saat kata-kata Reina terngiang di kepala menyebutnya sebagai kesatriaku. Wajahnya merah padam karena baper, ia menepis pikiran itu dengan keras. Memaksakan diri mengingat alasan, sebenarnya ia datang ke istana. Hari ritual pemberkatan ilahi pun segera tiba. Di kuil suci imam besar bertanya pelan tentang luka-luka Mason. Mason mengakui kebenarannya tanpa ragu, dan sang tetua memujinya karena berani menghadapi kesalahan secara jantan, mengingatkan bahwa kultivasi ada di mana saja. Saat anak-anak kerajaan tiba, Mason maju menyambut mereka. Mata Reina bertemu pandang dengannya memberikan kode anggukan halus. Di belakangnya imam besar melontarkan peringatan keras. Mason haram hukumnya menaruh hati pada bangsawan, atau ia dan kuil ini akan hancur lebur. Mason membisu saat langkah kaki mereka bergema di aula agung. Caroline sibuk memoles topeng cerianya meyakinkan Reina kalau kelulusan sudah pasti di tangan. Landon mendadak mengerem langkah memproklamirkan kalau Reina benar-benar mengincar takhta. Detik ini juga mereka resmi jadi rival. Sambil menyeringai tajam, dia bersumpah cuma yang terbaik yang bakal menang. Caroline mencondongkan tubuh membisikkan racun ke telinga Reina kalau yang terbaik itu adalah dirinya. Sembari diam-diam berjanji kalau apapun rahasia yang Reina temukan bakal tamat hari ini. Ritual pun dibuka oleh Landon. Begitu tangannya menyentuh bola kristal cahaya hijau, langsung menyala garang memancing tepuk tangan membahana. Reina menatap datar sama sekali nggak kaget, seolah sedang nonton ulang sejarah. Caroline menoleh ke Reina pura-pura cemas dan bertanya apa kakaknya itu gugup. Reina tersenyum tipis mengaku gugup karena lulus ujian adalah satu-satunya tiket masuk ke akademi. Caroline melenggang maju ke altar ritual dengan kepercayaan diri selangit, yakin banget kalau berkah ilahi cuma milik orang spesial kayak Landon. Dan dia merasa dirinya jelas masuk golongan elit itu. Yakin bakal sukses dia menempelkan tangannya ke permukaan bola hijau yang licin, berharap cahaya menyilaukan bakal keluar. Tapi zong bola itu tetap gelap dan mati total. Rasa percaya dirinya langsung hancur berkeping-keping. Wajahnya memucat horor sambil tergagap ngotot kalau pasti ada kesalahan teknis. Mason sang imam besar dengan dingin mengumumkan kalau Putri Caroline gagal total dalam ritual berkah ilahi dan memerintahkannya mundur. Caroline mematung, isi kepalanya mendadak chaos. Ini nggak sesuai skrip novel aslinya. Harusnya dia lulus dengan gampang setelah merasuki tubuh ini. Dia pikir hasilnya sudah dikunci. Pikirannya kalut mencari kambing hitam, sampai matanya terkunci pada Reina. Detik itu juga dia yakin kakaknya pasti sudah main curang. Saat seorang pendeta menyuruhnya jangan bikin keributan Caroline, malah ngamuk maksa minta dicek ulang. Sebelum dia sempat bikin drama lebih parah, seseorang mencengkeram pergelangan tangannya. Reina maju menahannya, dan dengan santai menyarankan kalau Caroline meragukan keadilan ritual ini, biar Reina saja yang maju buat membuktikannya. Saat Reina melangkah ke altar Caroline, menonton dengan jantung mau copot. Reina memejamkan mata memanjatkan doa dalam diam. Detik jemarinya menyentuh bola kristal cahaya hijau, dahsyat meledak keluar membanjiri seluruh aula dengan kilauan menyilaukan. Para pendeta dan bangsawan langsung tersentak kaget. Saking terangnya, satu pendeta sampai berseru kalau kekuatan ini menyaingi Mason di masa jayanya. Panik Caroline berubah jadi teror murni. Dia nggak paham. Dia sendiri yang pakai item buat menghapus. Trade berkati Tuhan milik Reina. Tapi kok Reina berdiri di sana memancarkan cahaya ilahi yang enggak masuk akal? Bukti sudah tak terbantahkan. Mason secara resmi mendeklarasikan Putri Reina lulus ritual berkah ilahi. Bermandikan cahaya Reina tampak begitu tenang dan agung. Para bangsawan berbisik kagum memuji powernya yang gila-gilaan. Beberapa bahkan bilang sinarnya melibas, milik Pangeran Landon. Reina mencondongkan tubuh ke arah adiknya yang masih syok bergumam dingin. Kalau sayang banget Caroline nggak bakal bisa gabung sama dia dan Landon di akademi. Tawa mengejek mulai terdengar dari kerumunan bikin Caroline makin kena mental. Murka dan dipermalukan habis-habisan, Caroline menjerit menyuruh semua orang pergi. Reina undur diri dengan anggun panen kekaguman. Saat seorang nyonya bangsawan memuji berkah ilahinya, Reina merespons dengan rendah hati, bilang kalau pujian itu berlebihan. Dan dia harus ngecek kondisi Caroline memperkuat citranya sebagai kakak peri yang pemaaf. Di tempat lain, Caroline mental breakdown di halaman sepi, memanggil sistemnya, dan menuntut jawaban. Sistem mengonfirmasi kalau trait Reina memang sudah dihapus dan bilang kalau Reina menarik kekuatan dari sumber eksternal. Saat Caroline membentak, kenapa dia sendiri malah gagal? Sistem membongkar peringatan yang selama ini dia cuekin. Trait miliknya membusuk karena risiko misterius akibat fluktuasi favorabilitas.
Risiko tak dikenal, kata sistem dengan dingin nggak bisa diprediksi. Saat Caroline teriak-teriak soal betapa nggak adilnya kehilangan apa yang harusnya jadi hak dia, Raina menguping dalam diam dari lantai atas. Dia sadar, baru saja menemukan info krusial soal kekuatan Caroline. Tiba-tiba, Mason muncul di belakangnya. Melihat Caroline mendekat ke arah mereka, Raina panik menyambar. Mason menyeretnya masuk ke ruangan terdekat dan membekap mulutnya, terhimpit di ruang sempit. Ketegangan memenuhi udara. Begitu bahaya lewat Raina. Minta maaf, lalu tiba-tiba memojokkan Mason ke dinding. Ekspresinya berubah tajam dan serius. Mason menahan lengannya di kusen pintu mengurung Raina di sudut. Tatapannya menusuk tajam saat dia menuntut jawaban, apa Raina dengar hinaan, Caroline tadi, terutama saat dia disebut anjing. Nadanya makin intens saat dia mempertanyakan sikap cuek. Raina nanya apa? Dia beneran nggak penasaran. Atau dendam dan apa? Dia bakal tetap sedingin ini kalau orang yang lepas kendali hari itu adalah Caroline. Raina membalas tatapannya tanpa gentar sedikit pun. Dengan tenang dia menjawab, kalau barang palsu nggak akan pernah bisa jadi asli. Dia menyiratkan kalau dia sudah tahu kebenarannya bahwa Caroline cuma penipu yang mengandalkan trik kotor buat lulus ritual. Mason mengerutkan kening, menegaskan dia cuma bicara fakta mengingatkan Raina soal prediksinya tadi. Bayangan kematian yang menghantui akhirnya sirna gagal dalam ritual suci itu berarti nyawanya melayang. Badai krisis telah berlalu nyawanya tak lagi di ujung tanduk. Kini Mason mendesaknya dengan satu pertanyaan tajam. Apa yang sebenarnya hatimu inginkan? Raina mendongak tatapannya dingin dan sulit ditebak. Dengan suara rendah yang penuh misteri, dia membalikkan kata-kata itu. Kau sendiri? Berpikirlah baik-baik. Mason tertegun. Lalu seulas senyum tipis tersungging memahami elakan cerdas itu. Dia memberi selamat atas terkabulnya harapan Raina, lalu melangkah. Pergi punggungnya menghilang di lorong yang bermandi cahaya. Menatap kepergian Mason, tatapan Raina berubah menjadi sorot mata predator yang dingin dan penuh tekad. Hasrat terbesarnya hanyalah satu, mengusir roh terkutuk yang merasuki Caroline. Dia bersumpah akan bertahan hidup dan mengubah takdir tragis yang pernah menimpanya. Visual tahta emas menari di benaknya. Dia bertekad merebut kekuasaan, memantapkan hati bahwa mencari kekuatan demi melindungi nyawa sendiri bukanlah sebuah dosa. Lamunannya pecah seketika saat seorang pelayan tua mendekat dengan langkah gemetar, mendekap keranjang berisi apel merah. Dia adalah pria yang pernah Raina selamatkan di tengah badai salju. Sekejap mata Raina memasang topeng putri lembutnya, menyapa dengan kehangatan yang memikat. Orang tua itu menjelaskan dengan antusias bahwa dia mendengar kabar kembalinya Raina ke kuil. Dan dia datang khusus untuk berterima kasih. Tanpa bantuan Tuan Putri malam itu, suaranya bergetar hamba tak mungkin berdiri sehat hari ini. Dengan malu-malu disodorkannya keranjang apel itu beserta sebuah boneka kain sederhana buatan tangan. Anak-anak desa membuatnya karena mereka sangat menyukai Tuan Putri. Raina tertegun menerima hadiah itu dengan ragu. Mereka benar-benar menyukaiku. Kakek itu tertawa renyah menyebutkan bahwa berita kesuksesan Raina dalam ritual suci telah menyebar luas. Dia memberikan restu tulus, jika itu Anda hamba. Yakin kekaisaran ini akan makmur. Namun begitu, punggung tua itu menjauh. Raina berdiri mematung, senyumnya perlahan luntur. Kata-kata itu memicu trauma. Masa lalunya ingatan saat tubuhnya terikat tak berdaya di tiang eksekusi. Jilatan api membubung tinggi diiringi teriakan massa yang murka. Penyihir berdarah tiran vonis mati bagi Raina Freyka kembali terngiang. Tersentak kembali ke realitas batinnya bergejolak. Sejak kapan dia berubah menjadi monster itu? Dia sadar, bukan hanya pengkhianatan, yang menyeretnya ke jurang kegilaan. Tanpa ragu digigitnya. Apel merah itu tanpa dicuci, saat pelayan di sampingnya panik. Raina tersenyum kali ini tulus, manis. Aku menyukainya, ujarnya pelan. Tepat di detik itu, Pangeran Landon muncul. Menatapnya dengan sorot mata penuh curiga. Kelihatannya kau bahagia sekali, sindirnya tajam. Habis dari mana saja kau? Dengan santai Raina melempar pertanyaan retoris. Kau tahu kenapa kakek tetangga sebelah bisa hidup panjang umur? Lalu dia menjawabnya sendiri. Karena dia tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Landon mendengus dramatis, berkilah dia hanya cemas karena pelindung Raina Mason sedang pergi. Para pelayan berbisik-bisik, tertipu ilusi kedekatan kakak beradik yang pernah bertahan hidup bersama di istana yang dingin itu. Namun realitanya Raina melangkah maju, senyum manisnya berubah menjadi seringaian tajam. Simpan kekhawatiranmu untuk dirimu sendiri, desisnya. Dia memprediksi hari di mana topeng malaikat Landon akan retak memperlihatkan iblis di dalamnya. Dasar serigala bermata putih, ejeknya. Emosi Landon meledak. Kau tidak tahu apa-apa, bentaknya penuh amarah. Raina tak peduli membalikan badan.
Mendeklarasikan perang dingin kita adalah rival sekarang, dan hanya aku yang akan duduk di tahta itu. Tangan Landon terkepal erat. Bersumpah, tak ada yang bisa menghentikannya. Reina melenggang, pergi melempar tantangan terakhir tanpa menoleh. Semoga yang terbaik yang menang. Malam harinya, Landon berdiri di luar istana, tersenyum lebar saat teman-temannya menghujaninya dengan ucapan selamat, lalu menyeretnya paksa untuk pesta di kedai minum. Gelak tawa memenuhi udara kontras dengan Landon yang duduk menyendiri dengan aura kelam. Saat dia menghela napas ke dalam gelasnya, bayangan jatuh menutupi meja. Wanita menggoda berambut abu-abu panjang membungkuk intim. Tersenyum nakal menawarkan diri menemani sang pangeran kesepian. Dia mengangkat cangkir ke bibir Landon, menggodanya dengan suara desahan, seolah menyuapinya adalah privilege. Jari jemarinya dengan lancang merayap naik ke dada Landon, mencengkeram rompinya sok akrab. Wajah Landon tetap beku, namun di balik ketenangannya rasa jijik bergejolak hebat. Mempertanyakan siapa wanita murahan ini yang berani menyentuhnya. Tiba-tiba suasana pecah, wanita itu menjerit histeris. Saat Landon meremukan pergelangan tangannya, matanya menggelap tajam dan berbahaya, menatap sinis pada kelancangan itu. Kau pikir sembarang orang bisa menyentuhku tanpa konsekuensi, bentaknya. Wanita itu terhempas ke lantai. Gemetar ketakutan tergagap memohon ampun. Landon memotong penjelasannya tanpa belas kasihan. Menjulang tinggi di atasnya dia mendesis, kau terlalu banyak bicara. Saat wanita itu terisak memohon tangan, Landon terulur ke wajahnya. Namun hanya untuk menarik sapu tangan. Dengan rasa jijik yang nyata, dia menggosok tangannya berulang kali menatap noda merah samar. Seolah sentuhan wanita itu adalah wabah penyakit. Dia melempar kain kotor itu ke teman pirangnya menganggap insiden itu angin lalu dan memerintahkan pesta terus berlanjut. Sekejap mata topeng pangeran mempesona, kembali terpasang menipu semua orang kecuali dirinya sendiri. Berdalih lelah, dia undur diri membiarkan temannya membereskan kekacauan. Kemudian, Landon berjalan seorang diri menyusuri lorong istana. Senyum palsu itu lenyap tak berbekas. Aura membunuh menguar dari tubuhnya membuat para pelayan pucat pasi dan gemetar ketakutan. Para pelayan membungkuk dalam-dalam tubuh mereka gemetar saat membisikkan kalau kaisar sudah menunggu. Langkah Landon terhenti sejenak. Jemarinya menyapu lembut ornamen kupu-kupu di kerah lehernya, sebuah gestur tenang sebelum ia mendorong pintu ukir raksasa itu hingga terbuka. Dalam sekejap ia memasang topeng wajah manisnya kembali. Senyum hangat merekah saat ia menyapa ibunya berbasa-basi soal betapa larutnya malam ini. Plak, belum sempat kalimatnya tuntas sebuah tamparan keras menghantam pipinya. Bunyinya menggema mengerikan di seluruh ruangan. Wajah Landon terlempar ke samping membungkamnya detik itu juga. Di bawah pendar cahaya dingin, mawar biru sang ratu menatapnya tajam. Dengan nada tenang yang menyayat wanita itu mencemooh arogansi Landon. Mentang-mentang lolos ritual berkat ilahi, kau pikir kau sudah jadi raja. Ekspresinya makin keruh saat ia menyentil kelakuan Landon, yang masih saja keluyuran malam-malam dengan teman-teman liarnya. Lalu suaranya melembut, tapi justru terdengar jauh lebih mematikan saat ia mengungkit hutang budi masa lalu. Ingat tanpa campur tanganku, kau cuma pangeran buangan yang membusuk di istana dingin. Tak terlihat, tak berharga. Tanpa bantahan Landon, langsung menjatuhkan lututnya ke lantai. Kepalanya menunduk dalam tanda takluk total. Ia berbisik lirih bahwa ia takkan pernah lupa belas kasih ibunya. Puas sang ratu menyentuh tangan putranya pelan seolah itulah satu-satunya jawaban yang ingin ia dengar. Tak berhenti di situ, dia langsung menyerang mental Landon dengan membandingkannya habis-habisan dengan Reina. Katanya, saat Landon sibuk memuaskan nafsunya sendiri, sang adik justru tekun mendekam di perpustakaan. Belajar mati-matian hingga berhasil mencuri pujian sang kaisar. Sambil mencondongkan tubuh hingga jarak mereka menipis, Reina membisikkan sebuah kesepakatan gelap. Selama Landon mau jadi boneka penurut, tanpa banyak tanya Reina menjamin kartu as, dan rahasia kotornya akan terkubur rapat dari telinga Reina. Jemari Landon gemetar saat menyentuh ornamen kupu-kupu di lehernya. Namun di balik itu matanya memancarkan kilatan tekad gelap yang mengerikan. Dia bersumpah serapah takkan mengecewakan wanita itu. Namun begitu, punggung sang empres menjauh dan menghilang dari pandangan. Meninggalkannya sendirian, terkapar di lantai dingin topeng Landon, seketika runtuh. Wajahnya mengeras penuh dendam. Dia.